Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Hari ini kembali lagi dengan acara Simbadosi, Sinau bareng Dokter Polisi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Selamat pagi Dokter Onassis, spesialis andrologi, subspesialis seksologi dan anti-aging medicine. Selamat pagi Mbak Dinda, selamat pagi para sahabat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Wah, menarik sekali ini dok, andrologi, seksologi, dan anti-aging. Apa sih itu dokter? Jadi andrologi itu adalah satu spesialis yang mempelajari khusus pria sebetulnya. Dari kecil sampai dia tua. Jadi misalnya kalau waktu kecil mungkin testisnya atau telurnya ini nggak turun pada kantungnya, atau mungkin ukuran alat kelaminnya dirasa beda, lebih kecil dibandingkan anak-anak seusianya. Lalu kemudian meningkat lagi kalau sudah agak besar, mungkin tinggi badannya kurang. Nanti meningkat lagi waktu usia sudah menikah, ada kesulitan punya anak, ada gangguan di hubungan seksual, baik itu masalah ereksi maupun masalah ejakulasi. Lalu kemudian KB pria, dan terakhir untuk anti-agingnya itu hormonal pria biasanya. Nah, khusus untuk yang masalah seksologi itu, kami tidak hanya pria tapi juga wanita di bawah bidang kami kalau khusus untuk seksologinya. Untuk prosesnya dokter, apa saja sih yang mengganggu proses KB? Tadi kan dokter sempat menjelaskan nih, KB pria. Apa sih itu dokter? Kalau KB pria sebetulnya memang kurang begitu berkembang ya kalau di Indonesia. Karena kebanyakan kalau KB ini lebih banyak wanita sebetulnya yang ikut ya. Iya, betul. Cuma sebetulnya harusnya kalau KB itu mulai ditingkatkan untuk kontrasepsi mantap harusnya ya, vasektomi ya. Tapi sekarang sudah mulai ada obat-obatan yang bisa mulai diteliti untuk KB pria, tapi belum resmi diedarkan sih, masih dalam penelitian. Oke, saya sapa dulu para sahabat Rumah Sakit Bayangkara ya dokter. Mungkin dari sahabat Rumah Sakit Bayangkara bisa menanyakan pertanyaan kepada Dokter Onassis hari ini tentang peremajaan vitalitas pada pria. Oke, kita kembali lagi dokter, mengarah ke lebih ke seksual ya dok. Saya mau bertanya dokter tentang ereksi. Seorang pria itu bisa ereksi itu gimana sih dokter? Oke, jadi proses ereksi itu dimulai dari otak dulu. Jadi organ seks terbesar kita itu sebetulnya bukan alat vital, tapi sebetulnya otak kita. Karena kalau otak kita tidak berfungsi untuk menangkap rangsangan seksual, tentunya perintah dari otak ke bawah nggak ada. Ya. Nah, kalau ada rangsangan masuk ke otak, otak akan memberikan perintah lewat syaraf ke bawah. Untuk apa? Untuk mengisi penis dengan darah. Ya. Jadi di sini tentunya darah harus terisi lewat pembuluh darah. Anggap aja pipa begitu ya. Pipa-pipa ini harus bersih, lalu di penis dia akan menggembung seperti balon. Ya, sehingga sama seperti balon kita isi air, bisa jadi keras. Apapun yang mengganggu pembalonan pembuluh darah di penis ini akan mengganggu dari kerasnya ereksi. Jadi nggak ada di sana, nggak ada tulangnya, nggak ada ototnya gitu ya. Iya. Mungkin ada yang berpikir, aduh ini penis saya nih harus diperbesar, jadi harus angkat beban begitu ya. Nggak bisa. Karena itu pembuluh darah, masalah pembuluh darah. Oke dokter, kan saya perempuan nih, jadi Ya. saya kan nggak punya penis ya dok. Iya. Jadi kepo, bisa nggak sih dok gitu kan? Alat vital pria ini diremajakan seperti kata dokter tadi. Ya. Iya. Jadi seiring dengan usia, kadang-kadang itu terjadi gangguan-gangguan di pembuluh darah ini. Ya. Jadi ereksi itu bisa terganggu di beberapa titik. Pertama di otak sendiri seperti saya bilang. Kedua di syarafnya. Jadi kalau kita ibaratkan tuh kabel listriknya. Yang ketiga itu di vaskular atau di pembuluh darahnya. Jadi kalau pembuluh darahnya ini kotor, misalnya ada kolesterol bertahun-tahun, trigliserid, asam urat, kencing manis, hipertensi bertahun-tahun begitu ya. Itu biasanya pembuluh darahnya kotor tuh. Nah, kalau kotor berkerak aterosklerosis, pasti pembalonan di penis ini akan mengalami gangguan. Kita ibaratkan begini, kalau rumah baru, pipanya bersih, isi toren atau penampungan air di lantai atas, mungkin 1 jam penuh. Tapi kalau pipanya itu kotor, diameternya tambah mengecil, otomatis
pengisiannya akan bertambah lambat. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, kalau misalnya kita ngomong peremajaan, sekarang Rumah Sakit Bayangkara ada alat baru nih. Ya, jadi alat baru ini bisa untuk membersihkan dari pembuluh darah di penis ini tadi. Ya. Lalu gangguan berikutnya itu di persyarafan. Persyarafan ini yang menyalurkan perintah itu tadi. Nah, biasanya kalau pada orang kencing manis tuh, yang seringkali persyarafannya terganggu. Kenapa? Karena kencing manis itu mempengaruhi nutrisi ke syaraf. Akibatnya syaraf-syarafnya ini mengalami gangguan, sehingga perintah dari otak tadi untuk menggembungkan balon penis ini nggak jalan, gitu ya. Berikutnya lagi, masalahnya bisa terjadi di hormonal. Kalau terjadi ketidakseimbangan hormonal, apalagi kerjanya hormon testosteron atau hormon pria terganggu, otomatis dari libidonya berkurang, dari ereksinya juga berkurang. Karena testosteron dibutuhkan untuk pembuluh darahnya ini bisa mengembang. Oke, baik. Menarik sekali ya hari ini topiknya. Oke, dokter. Kita buka pertanyaan pertama, dokter, dari para sahabat Rumah Sakit Bayangkara. Silakan. Mungkin ada pertanyaan? Boleh nanya ya, Dok? Ya, silakan Ibu. Ejakulasi dini itu prosesnya apa? Ada keterkaitan dengan usia atau gimana, Dok? Ya, sebetulnya kalau ejakulasi kita bahasnya nanti mungkin di pertemuan berikut ya. Tapi yang perlu saya tekankan di sini bagaimana ereksi bisa mempengaruhi ejakulasi. Ereksi yang kurang kuat itu akan menyebabkan ejakulasi akan lebih cepat. Kenapa? Karena kalau kita ibaratkan penis kita itu meja inilah ya. Sebetulnya kan kepala penis yang sebagai bagian yang paling peka rangsang, kita ibaratkan meja ini. Kalau terjadi ereksi itu akan membesar dan memanjang. Kalau seandainya meja ini ada sensornya, kita anggap di 4 sudut ini ada sensornya. Kemudian dia kalau membesar dan memanjang jadi lebarnya separuh ruangan ini. Kalau bergesekan, sensor-sensor ini hanya akan tergesek mungkin dalam satu kali gerakan ini hanya 2 kali. Tapi bayangkan kalau meja ini tidak berkembang sesuai seharusnya sehingga kurang begitu panjang dan besar, maka sensor ini akan tergesek lebih banyak. Otak kita punya semacam hitungan. Setelah sekian kali sensor ini terangsang, terjadilah ejakulasi. Nah, kalau ereksinya kurang kuat, tidak optimal, otomatis ejakulasinya jadi lebih cepat karena sensornya terangsang lebih banyak. Nah, begitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Dok. Kita bahas tentang usia kalender. Oh, ya. Masalah aging ya. Iya, dokter. Jadi aging sendiri itu ada 2 macam, yaitu usia kalender sama usia biologis. Ya. Kalau usia kalender itu kita kan sesuai dengan lahirnya kita tanggal berapa, tahun berapa gitu kan. Usia kita sekian tahun. Tapi kalau usia biologis itu adalah fungsi organ. Organ kita itu berfungsi sebagaimana orang yang seharusnya sehat usia berapa. Jadi bisa saja misalnya kita ini usianya baru 40 tahun, tapi usia organ kita sudah 60 tahun. Itu bisa saja. Nah ini yang bisa kita perbaiki sebetulnya. Karena perlu diketahui bahwa konsep sekarang dari anti-aging, manusia bukan tua lalu hormonnya turun, akan tetapi hormonnya turun jadi menua. Sehingga kalau kita itu bisa optimalkan hormonalnya, fungsi organnya itu bisa berfungsi optimal sebagaimana dia di usia yang sehat, walaupun dia usia kalendernya menua. Oke, seperti kembali muda ya, Dok ya? Iya. Mungkin ada teori, dokter, kita bisa agar fungsi organ ini optimal, secara optimal. Yang pertama tentunya gaya hidup ya. Gaya hidup. Gaya hidup tentunya Rajin dengan berolahraga. olahraga cukup ya. Cukup tuh gimana, panjang lagi tuh pembahasannya. Lalu kemudian tidur cukup ya. Lalu kemudian makan makanannya itu tentunya jangan yang tinggi karbohidrat dan tinggi lemak jelek. Harus tentunya
karbohidratnya cukup aja karena kita sesuaikan dengan aktivitas. Karbohidrat kan buat energi. Yang penting itu adalah protein, sayur mayur, buah, dan lemak baik gitu. Kemudian juga tentunya hormonal ini harus dicek. Kenapa? Karena kalau kita itu terjadi hormonal imbalance, biasanya ereksi juga akan terganggu. Jadi Allah sudah menggariskan kalau malam itu seorang pria normal akan ereksi-ereksi sendiri karena hormonnya memang naik. Iya. Nah, kalau hormonnya ini tidak seimbang, biasanya ereksi spontan ini akan hilang. Nah, kalau ereksi ini berkurang dalam kesehariannya, maka pembuluh darahnya itu cenderung kekurangan oksigen. Akibatnya pembuluh darahnya itu bisa rusak. Gitu. Juga kalau stres juga mempengaruhi hormonnya tadi nggak dokter? Otomatis kalau kita stres, selain pengaruh ke otak, juga pengaruh keluar ke hormon-hormon stres. Nah, hormon stres ini banyak mengganggu juga dari hormon pria. Sangat mengganggu sekali dokter ya. Oke, berarti para sahabat Rumah Sakit Bayangkara, jika ada keluhan bisa langsung konsultasi dengan Dr. Onassis di hari Rabu jam 8 di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Mungkin dari sahabat Rumah Sakit Bayangkara ada pertanyaan? Oke dokter, ini ada pertanyaan dari sahabat Rumah Sakit Bayangkara. Silakan. Bagaimana melihat ciri-ciri sperma yang bagus untuk bisa wanita cepat hamil? Oke, walaupun ini topiknya bukan topik hari ini ya, peremajaan vitalitas pria. Sebetulnya kita tidak bisa melihat dari mata telanjang. Kita perlu pemeriksaan mikroskopis, ya. Cuman biasanya memang kalau hormonnya itu berkurang, jadi encer maninya, gitu. Nah, cuman encer dan kental ini belum tentu isinya juga berkualitas, ya kan? Artinya belum tentu yang kental maninya terus kemudian dia pasti subur, belum tentu. Makanya kenapa perlu pemeriksaan mikroskopis. Jadi untuk pertanyaan bagaimana melihat ciri-ciri sperma tadi yang bagus adalah perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan mikroskopis, bisa langsung dikonsultasikan dengan dokter andrologi, dokter Onassis. Untuk jam prakteknya juga pukul jam 8 ya dokter? Hari Rabu. Iya, hari Rabu pukul 8 pagi. Ada lagi pertanyaan? Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan para sahabat Rumah Sakit Bayangkara. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih dokter. Ya. Saya mau bertanya, istilah cuci penis apa sih itu dokter? Menarik sekali. Jadi alat baru di rumah sakit kita ini bisa untuk membersihkan dari pembuluh darah penis yang kotor itu tadi akibat pengerakan aterosklerosis ya. Nah ini biasanya bisa kita lakukan selama 6 minggu. Jadi tapi dijeda. Jadi begini. 3 minggu di terapi, seminggu 2 kali, istirahat 3 minggu, kemudian 3 minggu lagi di terapi. Nah, hasil pencucian ini biasanya bisa bertahan antara 6 bulan sampai 2 tahun. Ya kalau mau bagus 6 bulan sekali perawatan lah. Mobil aja juga dirawat gitu kan. Iya dokter, berarti secara bertahap ya dokter ya, selama 6 bulan sekali. Oke, baik. Dari sahabat Rumah Sakit Bayangkara, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada dokter. Mungkin hari ini cukup ya dokter. Hari ini kita membahas peremajaan vitalitas pada pria. Seru sekali ya hari ini. Kita akhiri perbincangan hari ini. Terima kasih banyak atas kedatangannya Dr. Onassis. Kita sambung lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.